warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ibu punya semangat nih untuk memulai pagi ini agar semangat ya sampai siang. Kalau ibu bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, 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 semangat pagi. Siap? Siap. Oke ya. Semangat pagi. Pagi, 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 semangat pagi. Oke, kurang kompak ya kedengarannya. Suara kira-kira masih tidak terdengar oleh hati ibu. Ulang lagi ya. Semangat pagi. Pagi, 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 semangat pagi. Oke, alhamdulillah semangatnya. Mudah-mudahan sampai siang ya kalian tetap semangat. Oke, sebelumnya ibu mau tanya apakah ada yang tidak masuk atau tidak? Siapa? Apa tadi? Sakit nggak? Dikit. Masih Asari sakit. Peggy apa? Oke, buat dulu ya dari satu ya. Aisyah ada? Oke. Dijawabnya kalau perempuan hadiroh, kalau laki-laki hadir ya. Aisyah? Ari? Sebenarnya Ari itu laki-laki apa perempuan? Berubah diri ya. Elis ada? Irma? Randy? Feby, Alfa, ya. Rahmadani? Dian? Alhamdulillah, dia. Insyaallah pakai alhamdulillah. Pak Ustaz? Rifa ada Iya. Rifa? Windiani? Rizka? Apri? Rizky Firmansyah? Hadiro? Winda Tabir? Widi? Idris? Nabila? Isan? Apa? Mana Isan? Gak ada keterangan kan? Chandra ada Chandra? Adib? Rizky Nurhadiki? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan tetap bertahan yang hadir, yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh dan yang tanpa keterangan semoga diberikan hidayah untuk masuk ke sekolah ya. Oke, hari ini kita itu mau membahas materi mengenai apa? Membudayakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Minggu kemarin ibu sudah pernah menyinggung ya tentang membudayakan amar ma'ruf dan nahi Munkar. ya. Apa sih tujuannya mempelajari materi membudayakan amar ma'ruf dan nahi munkar adalah diharapkan kalian bisa memahami, bisa membaca, dan bisa menerjemahkan Quran surat yang berkaitan dengan amar ma'ruf dan nahi Munkar. yaitu Quran surat Ali Imran ayat 100 berapa? Masya Allah. Berapa ya? Ada yang tahu tidak? 104. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id tentang apa? Merubah kemungkaran dengan kemampuan kita. Nah, kita juga diharapkan apa? Bisa mengaplikasikan daripada kewajiban amar ma'ruf dan nahi munkar dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita belajar, ibu punya ice breaking dulu ya. Ice breaking itu permainan ya, permainan melatih kefokusan. Diperhatikan dulu ya. Kalau ibu bilang Karina, kalian pegang pipi. Kalau ibu bilang Karina, kalian pegang pipi. Kalau ibu bilang menari, kalian ke bawah. Nanti berhadiah ya. Yang bisa sampai akhir tidak gugur, tidak terkecoh, ibu sudah siapkan hadiah sebanyak ini. Alhamdulillah. Ada yang berupa kertas, ada yang berupa makanan ya. Oke, dipersiapkan dulu. Makanya fokus ya. Didengarkan permainannya. Kalau ibu bilang Marina, kalian pegang. Kalau ibu bilang menari, kalian ke bawah. Kalau ibu bilang di atas, kalian tangannya seperti ini. Kalau menara, jadi Marina menari di atas menara ya. Tambahan satu lagi ada Marijo ya. Marijo gayanya
Ada Marijo, kalau Marijo gayanya kayak gini. Jangan malu-malu, oke? Perhatian. Lalu minta ngiringan hanjakal, oke? Hanjakal, kayak gini. Siap ya? Ya, Marijo gini, Marijo. Ini siapa? Lagi nulis apa? Tapi pengennya kalian berdiri, biar kelihatan semuanya berdiri. Keluar dari bangkunya ya, ke baris yang kosong. Siap ya? Oke. Kita mulai ya. Latihan sekali ya. Marina. Ibu aja yang ngomong, kalian tak diam. Iya, kalian diam. Ibu yang ngobrol, yang mengabang-abangkan ya. Oke, siap. Marina menari di atas. Jangan lihat ibu ya. Ibu itu masih kodenya salah. Jadi kalian fokus sama yang diucapkan oleh ibu. Jangan fokus dengan yang gerakan ibu lakukan. Siap ya. Yang salah kita mulai ya, jujur. Yang salah dulu. Nanti kita tahu siapa yang bertahan sampai akhir, dia menjadi pemenang reward dari ibu. Oke. Siap ya. Fokus. Oke. Marina menari di atas menara. Marijo. Salah dulu. Yang salah tadi dulu. Yang salah. Marijo. Marijo menari di atas. Mulai fokus atau mulai mikir apa dia ibu. Nanti masih ada kesempatan, masih ada hadiah kan? Siap mulai? Oke, siap yang pertama. Marina menari. Nah, duduk, salah. Marina. Menari di atas menara. Marijo. Salah kabin. Menari di atas menara. Tinggal lagi guys, kita lihat siapa yang menjadi pemenang berikutnya. Menari di atas Marijo. Marina. Pemenangnya adalah Ari. Ari, ada hadiah buat Ari lumayan buat membaca ya Ari. Aku eksis nih. Mirip atau enggak? Oh, ini. Nah, ini lagi pakai udah nyawa ya. Eksis. Marina wae. Jadi ngomongin. Ini banget. Ayo.
Mana Bu lihat? Ini foto bekas kemarin ini ya seminar proposal. Mana Abi? Nah judulnya di sini kita akan membahas mengenai membudayakan amal ma'ruf dan nahi munkar. Kelihatan nggak? Enggak kecantik. Enggak kelihatan Ibu. Ini kalau ada di ada Bu pakai ini. Kalau ada isi ya. Titip kalau ada titip. Iya. Ya, kemarin udah dicoba, kemarin mah berhasil ya. Udah coba, sekarang ada kendala. Oke, langsung aja ya. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah membudayakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya. Oke anak-anak, apa itu sih amar ma'ruf dan nahi munkar? Kita satu-satu dulu bahas amar ma'ruf. Apa sih amar ma'ruf? Kebaikan. Amar itu apa amar? Amar itu memerintah, ma'ruf itu kebaikan. Berarti memerintahkan atau mengajak kepada kebaikan. Kalau nahi munkar, nahi itu apa? Larangan. Dan munkar itu apa? Perbuatan. Berarti kita melarang kepada perbuatan. Ya. Nah di sini Allah mengabadikan kewajiban nahi munkar itu ada dalam Quran surat Ali Imran ayat berapa? 104. Ya, coba ada yang bisa baca? Berarti dong lagi wae nih yang mau baca. Tadi aku. Iya. Yang berani. Aku. Ada di sini. Oke. Ya, mana dia? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Insyaallah subhanallah. Yang Sudah si ibu apa tuh? Oh iya mulai dulu. Nih, hadiahnya dijanjikan lagi oleh ibu yang bisa baca, yang berani, pokoknya yang berani ibu langsung kasih, langsung konkan. Yang malu-malu mah berarti merugi ya. Merugi. Oke, di sini Quran surat Al-Imran tentang kewajiban amar ma'ruf nahi munkar itu ada dalam Quran surat Al-Imran ya. Wa takum minkum ummatun yad'un. Nah, di sini artinya dan hendaklah katanya di antara kamu ada segolongan apa? Orang yang apa? Yang menyeru kepada kebaikan ya. Wa ta'muruna bil ma'ruf dan mengajak kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar dan apa? Mencegah kepada kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang itu adalah orang yang beruntung. Untuk kata Al-Quran, orang yang mampu melaksanakan kewajiban dari Allah, amar ma'ruf dan nahi munkar, berarti dia termasuk orang yang beruntung ya. Apa sih maksud dari ayat ini? Bahwasanya ayat ini menjelaskan kewajiban kita sebagai siswa-siswi MA Nurutara untuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Ketika misalnya di kelas kita menemukan teman kita yang sedang misalnya imannya lagi turun, lagi waktu sudah menunjukkan jam 12 misalnya, Allahu Akbar, cicing di bangku, main HP, main game. Wah, janganlah amar ma'ruf nahi munkar, berarti kita mengajak kepada kebaikan dengan apa? Ajak karena terkadang yang ibu rasakan ketika iman sedang turun ya, ketika diingatkan ya ada gitu, ketika diingatkan hati kita bergerak ingin mengikuti ya. Jangan sampai apa? Kita tidak amar ma'ruf, tidak mengajak kepada kebaikan. Masih dua sholat ngajak takut ya. Kayak kita gak baik, kita sholat sesorangan, gak boleh. Ajak yang lain untuk bersama-sama apa melakukan kebaikan. Otomatis pahala yang kita dapatkan juga 2 kali
kayak gitu. Kemudian ada dua hal yang harus digarisbawahi ya dalam surat apa? Surat Al-Imran yang pertama katanya nilai-nilai ilahi itu tidak boleh dipaksakan, ya. Karena apa? Disampaikan harus secara persuasif dengan cara yang baik. Ayat ini tuh menjelaskan bahwa kita tuh harus mengajak orang kepada jalan Allah, hanya mengajak, bukan memaksa. Aku udah tahu ilmu tentang misalnya wajibnya sholat berjamaah. Itu ngelak kedah kenaon. Terus sholat, ketika babak telur, kita hanya apa? Berkewajiban untuk mengajak aja. Adapun dia ikut, dia menerima, dia mau ngikutin kita. Alhamdulillah, kalau misalnya dia tidak mengikuti kita, dia akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Berarti kita hanya punya kewajiban apa? Mengajak, ya, dan apa? Mencegah. Itu saja ya. Adapun dia ikut atau tidak, itu kita kembalikan lagi kepada orang. Ya. Kemudian poin kedua ada kesepakatan umum masyarakat. Apa sih maksud dari surat Al-Imran ini? Bahwasanya Allah itu memerintahkan agar ada orang yang berdakwah yang ahlinya dalam bidang dakwah di masyarakat itu. Kenapa? Karena orang yang keahliannya dalam bidang dakwah itu dapat apa katanya ketika melihat kemukaran, ketika melihat banyak perbuatan keji munkar di masyarakat, dia mampu memberikan peringatan ya kepada siapa? Kepada masyarakat, karena memang mungkin disegani oleh masyarakat. Tapi kalau misalnya di masyarakat tidak ada yang keahliannya di bidang dakwah, kira-kira bisa bagaimana? Hancurnya banyak perbuatan maksiat di mana-mana. Tidak ada yang berani mengingatkan kepada kebaikan, tidak ada juga yang berani mencegah kepada kemungkaran seperti itu ya. Jadi memang harus ada agar kehidupan ini lebih teratur, terarah ya, seperti itu. Nah, para ulama juga di bidang dakwah itu berbeda-beda ya. Ada yang memang ulama itu terus dakwah terhadap apa? Terhadap amar ma'ruf, terus mengajak pada kebaikan ya. Dakwah-dakwahnya itu dengan penuh keharusan. Misalnya para ustadz-ustadz yang memang di pengajian yang udah istiqomah, mengisi pengajian, nah itu para ulama yang amar ma'ruf. Tapi kalau di kita itu ada ya dua, itu ada ulama juga yang nahi munkar, yang bergerak di bidang dakwah mencegah kemungkaran, berani mendobrak apa? Kemungkaran, berani melawan pemimpin yang zalim, yang melakukan ketidakadilan untuk masyarakat. Ada yang di kita seperti para habaib yang berani yang maju ke depan dengan perbuatannya, maju demonstrasi di depan apa? Depan negara, di depan gedung DPR, depan gedung apa? DPR dan lain-lain gitu ya. Itu berarti berani nahi munkarnya dengan perbuatan, ya. Enggak hanya secara lisan gitu ya. Yang perbuatan hanya secara lisan ya. Ulama nahi munkar itu. Nah, kedua ulama ini tidak boleh disalahkan ya, karena sudah ada bidangnya masing-masing. Ada yang bergerak di amar ma'ruf, ada yang bergerak di nahi munkar ya, seperti itu. Kalian mau yang mana? Silakan sesuai dengan kemampuan kalian ya, seperti itu. Kemudian di sini kita disebutkan kalau kita bisa amar ma'ruf dan nahi munkar disebutkan dalam Al-Quran, kita disebut sebagai umat terbaik. Siapa umat terbaik itu? Dalam Quran surat Al-Imran ayat 110. Siapa yang membaca? Silakan. Apakah berdiri? Siapa yang membaca? Yuk. Ada yang membaca? Quran surat Al-Imran ayat 110 ini kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Nah, di sini artinya kamu
Gosok itu kayak yang maling beda. Maling sama gosok itu beda ya. Kalau gosok itu apa? Kita minjem barang tanpa bilang, terus dibalikin lagi. Kalau maling mah kita ngambil barang dibalikin nggak? Enggak. Ya kalau gosok mah dibalikin lagi. Itu namanya gosok. Nah itu kan merupakan dosa kecil ya. Dan kemudian ada lagi ancaman bagi yang tidak amar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, kalian gak berani amar ma'ruf nahi munkar. Ada ancaman untuk orang-orang yang tidak mau amar ma'ruf dan nahi munkar. Ada diabadikan dalam Quran surat An-Nahl ayat berapa? Ayat 25 ya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah ya. Artinya apa? Peliharalah dirimu dari siksaan tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja. Terus kemudian lanjutannya wa'lamu annallaha syadidul iqab. Sesungguhnya apa? Siksa Allah itu sangat keras. Jadi kalau kalian udah bisa amar ma'ruf nahi munkar, jangan harap ya. Ya, azab Allah itu sangat keras. Seperti yang kemarin terjadi di mana? Di Cianjur ya. Menurut beberapa berita ya dari teman-teman ibu yang di Cianjur, ternyata ada desa yang memang di situ sudah dihalalkan LGBT ya, sudah marak gitu LGBT. Ya mungkin itu yang kemarin gempa sampai sedemikian menyedihkannya yang meluluh-lantahkan daerah sana. Mungkin bisa jadi itu adalah azab dari Allah, peringatan dari Allah untuk siapa? Untuk warga-warga yang ada di Cianjur. Bu, kan di sana itu nggak semuanya LGBT. Ingat, tuh kata Allah, katanya siksaan itu tidak hanya menimpa orang zalim. Berarti orang-orang soleh juga ikut apa? Ikut merasakan. Kayak gitu. Siksaan Allah itu di dunia aja menimpa seperti itu, apalagi nanti di akhirat ya. Bahkan kata Nabi mengatakan kalau misalnya azab kubur itu diperdengarkan kepada orang-orang yang masih hidup, maka niscaya orang yang masih hidup ini akan terus beribadah kepada Allah. Maka mungkin kewajiban sholat yang 50 waktu itu akan terus dilaksanakan. Terus sholat dan sholat nggak ada kue tiap hari azab kubur di pinggir rumah, dia makan ada dalam tidur mau tidur pergi gendir ada gimana? Maksud kita nggak akan ada yang berbuat maksiat, nggak akan ada ya ketika azab kubur diperlihatkan atau diperdengarkan kepada yang hidup. Kenapa tidak diperdengarkan? Itu Allah melihat apa? Melihat kemampuan kita, usaha kita untuk mengejar akhirat. Ya, oke. Materinya mungkin sampai sini. Selanjutnya, ibu mau membagi kelompok. Kelompoknya sama seperti kemarin ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 ya. Nah di sini tugasnya kalian buat suatu laporan tentang apa? Permasalahan contoh kemungkaran yang terjadi pada zaman sekarang. Banyak sekali ya, seperti LGBT, pembunuhan itu kan sebuah kemungkaran ya. Coba kalian cari misalnya di media sosial, di Google, di artikel yang sedang booming-boomingnya sekarang, kemungkaran apa yang sedang terjadi. Kemudian kalian cari penyebabnya dan cari juga solusinya. Dan kalian di akhirnya sertakan dalil Al-Quran yang memang melarang perbuatan mungkar tersebut. Bisa dimengerti tidak? Bisa? Oke, silakan berkelompok. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Dan kalian membuat laporan di kertas 2 lembar dan diserahkan ke ibu ketika presentasi. Ya. Siap? Dimulai dari sekarang. Silakan ke diskusi. Iya, iya. Jadi paduknya. Oke, ditulis juga ya nama kelompoknya
Ya, oke. Boleh Aisyah ya. Kalau Aisyah katanya sudah siap ya. Oke, kita tampilkan dulu ya yel-yelnya ke depan. Dan presentasinya sekarang ini aja ya. Oke, kita perhatikan ya teman-teman kita. Jangan ribut. Kita perhatikan teman kita mau presentasi ya. Oke, yel-yel dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mempresentasikan tentang Budaya menormalisasi zina. Budaya menormalisasi zina ya, itu judul pembukaannya dari kelompok 4. Silakan jalan dulu ya. Lihat jalannya. Jangan diperhatikan ya teman-teman. Jangan diperhatikan. Sampul. Satu, dua, tiga. Kelompok 3 di mari ada kelompok 3 jangan lari. Tahu kan? Oke, silakan presentasikan secara singkat ya. Contoh pembukaannya. Contoh pembukaan yang pertama kita lakukan yaitu mengenai budaya menormalisasi zina. Penyebab kasusnya yaitu maraknya orang-orang yang menormalisasi berpacaran ini. Salah satunya pengaruh dari budaya luar dan tontonan. Hal ini seharusnya tidak ditiru oleh negara kita karena kebanyakan budaya luar menganut sistem liberalisme atau kebebasan. Sehingga orang tua dan para remaja di luar negeri sudah terbiasa dengan berpacaran ini. Sementara di Indonesia merupakan negara memiliki budaya tata krama yang berbeda dengan luar negeri. Solusi yang dapat kami berikan seharusnya orang tua dan para remaja bisa sadar jika berpacaran merupakan hal yang dilarang oleh dalam agama. Mereka juga bisa membatasi diri dengan budaya luar atau mungkin menyaring dengan bijak mana yang diperbolehkan dan agama mana yang tidak. Dan pembukaan ini ada di dalil Quran yaitu di surat Al-Isra ayat 32. Terima kasih ya untuk kelompok 3 tepuk tangan. Sekian presentasi dari kami. Maaf jika ada kesalahan, mohon dibicarakan baik-baik, jangan malah pergi mencari yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi galau kayaknya tulis ya. Ada yang siap lagi? Ya, Bu. Sok, keren. Depan. Banyak panas suaranya harus lebih gede ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang penganiayaan. Penganiayaan. Judulnya ya. Sok. Sebelumnya kita mau menampilkan yel dulu. Oh boleh, silakan kita saksikan ya. Ada yang masih serius dulu? Sampul di dulu. Mau ah? Mana matamu? Ini matamu. Mana matamu? Ini matamu. Mata-mata. Wah. Sama. Langsung ke materi saja. Sulit penyebab kasus. Seberang.
Melakukan penganiayaan dengan alasan tidak secara perasaan kesal karena anak tersebut mengambil uang sampai tidak sehingga tersangka ini meluapkan kesabaran dan amarah sehingga menganiaya korban yang mengakibatkan suatu orang meninggal dunia dan satu luka. Jangan ikut saya. Operasi kasus sebaiknya orang tua memberi arahan terlebih dahulu kepada anaknya atas apa yang telah dilakukan oleh anak itu dan perbuatan yang tidak baik. Orang tua tidak wajar melakukan kekerasan kepada anak karena sesungguhnya anak itu hanya ada jawab dan kewajiban orang tua mendidiknya dengan baik. Dalilnya seperti hadis surat ada dari surat Al-An'am ayat 1. Baik, tepuk tangan. Presentasi dari kami maka sempurna karena kesempurnaan hanya ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Mana kamu? Siapa lagi yang sudah siap? Kita perhatikan ya, perhatikan. Oke, buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masukkan yel-yelnya. Yel-yelnya. Tolong Ariel. Ayam, 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 bebek, 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 ayam, ayam jadi juara, bebek jadi juara, ayam bebek jadi juara, ayam merah, di laut, Lori jadi juga apa? Ini masih banyak nih. Sudah disiapkan buat buka ya. Judulnya apa coba? Kalau berdua. Judulnya apa? Bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak. Terima kasih ya untuk semua kelompok yang mau mengobservasikan walaupun dengan waktu yang terbatas ya kalian bisa mengerjakannya secara cepat ya. Dan memang yel-yelnya sudah ditugaskan dari malam ya mempersiapkan yel-yelnya. Oke, kesimpulan dari materi kewajiban amar ma'ruf dan nahi munkar adalah bahwasanya kita sebagai umat muslim mempunyai kewajiban amar ma'ruf dan nahi munkar. Semua kemungkaran yang kalian ceritakan tadi berarti ada kewajiban kita untuk mengajak orang-orang dalam kebaikan dan melarang pada keburukan. Jika ketika orang lain hendak melakukan keburukan ya, gimana caranya? Silakan kalian ajak dengan kebaikan. Gimana caranya agar orang ikut? Kalau nggak bisa dengan perbuatan, dengan apa? Dengan lisan, dengan obrolan yang baik yang menyejukkan hati ya. Jangan ceplok-ceplok ya sampai menyakiti hati orang lain. Kalau tidak bisa dengan lisan, maka
Iman berarti mana? Kecil ya cemen berarti ya kalau cuma bisa hati gitu ya. Nah itu mungkin kesimpulannya. Selanjutnya ibu mau bertanya nih ya, yang bisa menjawab pertanyaan dari ibu seperti biasa. Wah kamu syabul. Iya bu. Ya, dia dari kamar ya. Dia kangen mama. Dan bisa jawab. Oke. Mana dulu Ada ini. Banyak. Apa nih? Ayah nasi nggak tuh? Berapa lihat ya? Nyantai. Iya. Yang bisa jawab. Bapak. Bagaimana jika kita ya sudah berusaha amar ma'ruf dan nahi munkar, tapi orang yang diajaknya itu malah marah, malah mencela kita. Gimana? Apakah kita dosa? Mendapatkan dosa dari orang tersebut? Iya. Sabar ya karena tidak tuh. Karena memang udah maksa ya kayak udah banyak gitu. Ibu. Sampai wah. Ya betul ya, jawaban ini sangat tepat dengan keinginan ibu. Berarti kita harus sabar ketika menghadapi orang lain marah, orang lain balik mencela kepada kita. Berarti kita harus sabar, sama seperti Nabi dulu ketika berdakwah ya, sobaru kama sobaru fasbiru kama sobaru ulul azmi ani rasul. Kita harus sabarnya seperti ulul azmi dan para rasul ya. Tetap wajib amar ma'ruf nahi munkar, tapi kita harus sabar. Ini dia untuk ya. Untuk Idris, barakallahu. Pertanyaan kedua, coba siapa yang bisa? Apa hukum amar ma'ruf dan nahi munkar bagi orang awam? Orang awam itu orang yang tidak punya ilmu ya. Salah. Orang awam itu orang yang tidak punya ilmu pengetahuan ya, apakah tetap wajib amar ma'rufnya atau harus ada ketentuan? Harus bagaimana dulu? Karena speak. Kenapa dikasih tahu? Sofian. Sofian. Sofian ya. Sok jawab dulu ya. Wajib bu, karena semua umat muslim dan juga untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ya betul. Tapi kalau orang awam gimana? Kita tetap wajib itu sama muslim. Ya, 2000.